Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Hebat Matsal Surba. Nah, kembali lagi bersama saya Ibu Prismonika Eva Arianti dalam mata pelajaran Seni Budaya, materi mengekspresikan diri melalui praktik menggambar ragam hias pada bahan tekstil. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama agar pelajaran pada hari ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah waj'alni min ibadikas sholihin. Berdoa selesai. Selanjutnya kita masuk ke kompetensi dasar. Nah, untuk kompetensi dasar pada hari ini yaitu membuat karya dengan berbagai motif ragam hias pada bahan buatan. Jadi kita sudah mulai belajar untuk mengetahui tata cara prosedur membuat motif ragam hias pada bahan buatan. Kemudian selanjutnya ke tujuan pembelajaran. Nah, hari ini diharapkan seluruh peserta didik mampu memahami contoh mengekspresikan diri melalui praktik menggambar ragam hias pada bahan tekstil. Jadi di sini nanti anak-anak belajar dan berusaha untuk memahami contoh dari mengekspresikan diri. Seperti biasanya, Ibu sampaikan dulu relevansi materi hari ini dengan ayat Al-Quran yang terdapat pada surat Fussilat ayat 12. Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa, dan pada setiap langit Dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi Kami hiasi dengan bintang-bintang, dan Kami ciptakan itu untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Selain Al-Quran sebagai puncak keindahan, fenomena keindahan ilmiah serta simbol-simbol keindahan juga terdapat dalam Al-Quran. Nah, selain dalam Al-Quran juga terdapat keindahan-keindahan sebagai bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita jaga, sehingga kita juga bisa melestarikan keindahan yang diciptakan oleh Allah melalui karya seni. Salah satunya yaitu menggambar ragam hias melalui bahan tekstil. Baik, sekarang kita masuk ke materi. Nah, materi hari ini yaitu mengekspresikan ragam hias pada produk kaos oblong dengan teknik menggambar. Nah, ini merupakan salah satu contoh mengekspresikan ragam hias pada bahan tekstil ya. Nah, di sini ada beberapa step, antara lain yang pertama yaitu siapkan gambar rancangan ragam hias di atas kertas. Jadi ketika kita mau berkarya di atas produk kaos oblong, kita perlu menyiapkan gambar rancangan kita di atas kertas terlebih dahulu agar rancangan kita itu sudah matang, kemudian juga sudah siap untuk dipindahkan di atas kaos. Kemudian selanjutnya, siapkan kaos oblong berwarna putih dan berilah alas dari bahan karton atau triplex. Nah, kemudian kita menyiapkan kaos oblong yang berwarna putih. Nah, kaos oblong itu merupakan kaos polos yang tidak bermotif sama sekali. Jadi ketika nanti polos kita mudah untuk menggambarnya. Kemudian selanjutnya berilah alas dari bahan karton atau triplek. Nah, ini berguna untuk ketika kita menggambar pada satu permukaan, misalnya kita menggambar pada permukaan depan, maka gambar kita atau cat kita tidak tembus ke bagian yang belakang. Nah, untuk karton atau triplex ini kita selipkan di tengah-tengah kaos oblong tersebut. Selanjutnya, pindah gambar rancangan ragam hias ke permukaan kaos dengan pensil. Nah, tadi kan kita sudah membuat ya gambar rancangan di atas kertas. Nah, gambar tersebut kemudian kita pindahkan dengan menggambarnya di atas permukaan kaos oblong yang sudah kita siapkan tadi. Nah, untuk ukurannya silahkan disesuaikan dengan besar atau luas dari kaos oblong kalian.
Selanjutnya, selesaikan gambar rancangan dengan menerapkan warna-warna yang menarik dengan alat kuas. Nah, ketika kalian sudah menggambar sketsa kalian di atas kaos menggunakan pensil atau pensil warna, nah kalian silahkan menyelesaikan gambar rancangan kalian itu dengan memberikan warna menggunakan cat khusus tekstil atau mungkin bisa menggunakan cat akrilik. Kemudian selanjutnya, keringkan hasil gambar ragam hias kalian. Nah, ketika kalian sudah selesai untuk menggambar, kemudian juga sudah selesai mewarnai dengan menggunakan cat, maka tahap selanjutnya ialah mengeringkannya. Nah, untuk mengeringkannya, kalian bisa memanfaatkan sinar matahari, yaitu dengan dijemur di bawah sinar matahari. Kemudian kalian juga bisa mengeringkannya dengan menggunakan hair dryer. Kemudian selanjutnya, silakan perhatikan gambar-gambar di atas. Nah, di situ ada beberapa gambar jenis cat yang dapat kalian manfaatkan untuk melukis di atas kaos oblong. Nah, yang di atas itu merupakan cat akrilik atau cat biasa untuk melukis di atas kanvas. Itu merupakan salah satu jenis cat yang tidak dapat luntur di kain. Kemudian di bawah merupakan cat sablon atau cat tekstil. Nah, ini biasanya digunakan untuk melukis di atas kaos. Bentuk ragam hias dapat diaplikasikan pada media tekstil, salah satunya dengan menggunakan teknik gambar yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian selanjutnya, pewarnaan menggunakan cat tekstil atau cat sablon atau cat akrilik. Jadi di sini kalian jangan menggunakan cat berbahan dasar minyak karena minyak akan luntur ketika kena minyak. Kemudian selanjutnya jangan juga menggunakan cat akuarel karena cat akuarel tersebut gampang luntur ketika nanti kalian cuci. Kemudian selanjutnya proses pembuatannya menggunakan kuas dan diberi campuran beraneka warna. Jadi ini mudah ya. Ketika tadi sudah disketsa, kemudian kalian warna sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian selanjutnya kita masuk ke tahap pembuatan. Jadi tadi sudah sedikit disinggung. Nah, di sini saya akan ulangi lagi. Yang pertama yaitu buatlah sketsa ragam hias yang sudah dipilih. Jadi sebelumnya kalian sudah membuat rancangannya, kemudian juga sketsanya dan desainnya. Nah, selanjutnya kalian buatlah sketsa di atas kain atau kaos oblong yang sudah kalian punya. Kemudian selanjutnya gunakan kayu triplek atau karton tebal sebagai alas kaos dan letakkan di dalamnya agar tidak tembus ke belakang. Jadi agar cat yang kalian torehkan nanti tidak tembus ke kain yang bagian belakang. Nah, ini sangat penting ya. Kemudian berilah warna pada ragam hias. Jadi kita cat menggunakan cat tadi yang sudah Ibu sebutkan tadi. Kemudian selanjutnya keringkan hasil gambar pada sinar matahari atau gunakan pengering rambut atau hair dryer. Sekarang kita perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini merupakan step-step ketika kalian akan menggambar ragam hias di atas kaos oblong. Jadi step yang pertama itu masih polosan. Kemudian kalian pindahkan desain kalian yang ada di kertas di atas kaos oblong kalian menggunakan pensil atau pensil warna. Nah, di sini Ibu sarankan menggunakan pensil warna saja, dikarenakan kalau kalian memakai pensil biasa, maka pensil biasa itu bisa menyebabkan kaos kalian kotor. Kemudian selanjutnya pada gambar yang ketiga itu ada gambar yang sudah diberi cat atau sudah diwarnai. Jadi tahap-tahapannya kira-kira seperti itu. Selanjutnya untuk tugas hari ini mudah sekali. Yang pertama yaitu kumpulkan contoh desain gambar ragam hias tekstil dengan jenis kaos lukis sebanyak-banyaknya. Nah, ini nanti untuk referensi kalian dalam membuat desain. Jadi agar kalian lebih mudah untuk membuatnya nanti. Kemudian selanjutnya buatlah rancangan sketsa menggunakan pensil di atas kertas gambar untuk dijadikan rancangan karya kamu minggu depan. Nah, ini kalian setelah mencari kemudian mengumpulkan beberapa jenis contoh desain gambar ragam hias tekstil khususnya kaos, kemudian kalian silahkan membuat desain kalian sesuai dengan ragam hias. Misalnya kalian ingin ragam hias flora, maka cari contoh ragam hias yang flora atau tumbuhan. Kemudian ketika kalian ingin fauna, maka cari gambar ragam hias yang fauna. Kemudian kalian olah sendiri, kalian desain sendiri sesuai dengan kesukaan kalian.
Jawaban soal pertama dikerjakan di Microsoft Word, kemudian di-share di Google Classroom. Kemudian untuk soal nomor 2 dikerjakan di atas kertas gambar. Kemudian kalian potret dengan pencahayaan yang bagus, kemudian di-share di Google Classroom juga. Sebelum Ibu tutup, seperti biasa, Ibu sampaikan kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu, salah satu contoh mengekspresikan diri melalui praktik menggambar ragam hias pada bahan tekstil ialah menggambar ragam hias pada media kaos oblong dengan teknik menggambar atau teknik lukis. Kemudian selanjutnya, bentuk ekspresi tersebut dapat dilakukan dengan jalan membuat sketsa desain, memberi warna, dan melakukan proses pengeringan. Nah, itu kira-kira singkatnya kesimpulan pelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar pelajaran pada hari ini bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Jika kalian ada pertanyaan terkait tugas atau materi, silahkan hubungi Ibu di nomor yang tertera. Nah, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari Ibu, jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap rajin belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.